And welcome back to Randomness Personified episode 38. Teruslah berkarya. Terus berkarya adalah jawaban kita setiap kali kegalauan ataupun sebuah keresahan di dalam diri kita terus-terusan bertanya, sebenarnya apa sih yang udah aku lakuin untuk dunia ini? Apa sih yang udah kita berikan untuk dunia ini? Bagiku pribadi ya, selalu ada sebuah bisa katakan sebuah keharusan bagi aku memberikan sesuatu bagi orang lain, seperti halnya orang lain udah banyak memberikan sesuatu untuk aku. Dan biasanya aku menjawab semua keresahan itu dalam berkarya, dalam semua desainku, bikin buku, novel, ataupun podcast ini juga. Banyak orang yang bilang kalau apa yang kamu lakukan itu nggak punya value kalau itu nggak menghasilkan duit. Aku pribadi nggak selalu setuju dengan statement itu. Statement yang mengatakan apa yang kamu lakukan itu nggak ada gunanya kalau nggak making money out of it. Kalau kamu nggak menghasilkan duit dari itu, kita hanya terbatas melakukan sesuatu hanya karena profit kita, orientasi kita pada profit. Kita kehilangan sesuatu yang membuat kita menjadi benar-benar manusia. Dan menurutku itu adalah berkarya. Menjadikan kita benar-benar manusia adalah karya seni yang kita nikmati di sekitar kita. Bisa itu film, bisa itu musik, bisa itu arsitektur rumah orang lain, bisa itu cara kita berbicara pada orang lain, ini dan itu, dan banyak hal yang kita lihat di orang lain dan kita berpikir pada diri kita sendiri. Oh, dia keren banget ya bisa ngelakuin itu. Itu adalah bentuk karya mereka, manifestasi dari karya mereka. Dan berapa dari itu juga nggak ngasilin duit. Berapa dari itu diciptakan hanya karena penciptanya ingin menciptakan suatu, hanya karena mereka punya tujuan yang lain, tujuan yang mungkin lebih mulia daripada itu. Dan tafsiran bahwasanya tidak segala sesuatunya harus menghasilkan uang itu bagus. Kita semua pasti menghasilkan sesuatu yang berguna untuk dunia ini dalam versi kita masing-masing, dalam kapabilitas dan juga dalam kehebatan kita masing-masing. Masing-masing dari kita punya keahlian yang berbeda-beda. Ada beberapa dari kita yang pintar banget masak, ada beberapa dari kita yang pintar banget menjahit, ada yang lain yang mungkin pintar banget dalam berkata-kata, merangkai puisi. Ada yang pintar dalam membaca laporan, pintar dalam matematika. Dan setiap daripada kita selalu memberikan karya kita yang terbaik dari apa yang kita tahu, apa yang kita kenal betul. Istilahnya dari profesi kita lah, atau keahlian kita. Dan satu dan yang lain, semua daripada karya kita itu akan saling membantu, akan saling melengkapi yang lain, akan membuat dunia ini lebih indah dengan karya kita yang berbeda-beda. Seperti contohnya, aku nggak bisa bangun rumah, tapi aku punya temen yang bisa bangun rumah. Dia pinter banget bikin kusen, bikin engsel pintu, dan ini. Cara dia silen, cara dia ngelem pintu, dan sebagainya. Dia tuh keren banget. Menurutku, karya dia, yaitu rumahku sendiri ya, aku membangun rumahku dengan bantuan dia, itu sangat amat berfungsi, berguna bagi aku. Dan aku yakin apa yang dia karyakan, apa yang dia ciptakan juga menjadi kebanggaan bagi diri dia sendiri. Mungkin suatu saat yang lain orang bisa ngelihat karyamu juga, bisa ngelihat podcastmu, bisa ngelihat kemampuan kamu membuat rumah atau apa.
Dan itu pasti berguna di hidup mereka. Sama seperti aku berpikir ketika temenku bantuin aku bikin rumah. Itu terasa kayak amat sangat berguna bagi aku. Begitu juga dengan kamu semua. Aku yakin pasti ada satu atau dua hal yang terlintas di benak kalian ketika aku bilang temenku bantuin aku bikin rumah atau apa. Kalian pasti terpikir beberapa kali teman kalian bantuin kalian dalam suatu ataupun orang lain yang jago dalam bidangnya, dan kalian berpikir kayak, oh ya, aku kepikiran orang ini, kayak dia karyanya bagus banget dan ini dan itu. Sama dengan episodeku sebelumnya yang terkait dengan inspirasi, berkarya pun demikian. Berkarya tuh pun baik karena kita mengedepankan sesuatu. Kita nggak cuma mengkonsumsi sesuatu, kita nggak cuma mengkonsumsi konten, tapi kita juga berkonten. Kita tidak hanya mengapresiasi karya orang lain, tapi kita juga berusaha untuk berkarya bagi diri kita sendiri. Dan menurutku itu adalah satu hal yang hebat banget. Karena satu demi satu, dua demi dua, empat demi empat, kita menyadari semua karya kita ternyata tuh berguna banget bagi orang lain. Aku tahu berkarya memang capek banget. Berkali-kali kita harus berkutat dengan berkarya ataupun melakukan sesuatu di waktu luang kita, dimana kita udah capek, habis kerja, ditendang hidup, mungkin sebelumnya ban kita bocor, dimarahin sama orang atasan gitu, masih disuruh berkarya. Kadang udah gak punya energi. Dan aku pun juga kadang demikian, kadang juga sama dengan teman-teman. Tapi seperti banyak quotes di internet yang mengajari kita tuh bisa jatuh, tapi kita gak boleh menyerah. Memang benar, dibutuhkan konsistensi yang bagus dalam berkarya. Juga dibutuhkan untuk kemauan, dibutuhkan untuk prinsip, dibutuhkan banyak hal untuk kita benar-benar mendefusikan diri kita untuk berkarya, untuk benar-benar berusaha untuk berkarya. Itu emang capek. Dan ketika momen-momen itu tiba, ketika kecapean itu tiba, ketika ribuan alasan itu tiba, kita akan selalu dihadapkan oleh tujuan awal kita berkarya. Kalau tujuan awalku tuh, aku mau membantu orang lain seperti orang lain udah banyak bantuin aku dari karya mereka. Aku udah banyak terbantu dari desain grafis dari Om Pinot. Aku udah banyak terbantu dari 3D rendering dari Vengeance, Easy Vengeance, VTF Indo, atau awal-awal Chandra Leo dan juga Reza Arab bikin konten. Aku udah banyak terbantu dari podcast-podcast yang inspirational maupun yang hobi seperti Box to Box Indonesia, Box Out, maupun podcast-podcast seperti yang mungkin ada Joe Rogan sedikit, ada ini dan itu, Rintik Seduh dan sebagainya. Dan itu inspire kita untuk membuat karya kita sendiri. Inspire aku untuk membuat karya aku sendiri. Dan tiap kali kita jatuh, tiap kali kita tidak menemukan keinginan maupun energi dalam berkarya, kita akan selalu dihadapkan oleh tujuan awal kita itu. Tujuan awal kita yang ujung-ujungnya akan motivasi kita untuk selalu berkarya. Dalam berkarya, tujuan itu penting karena ketika kita capek, ketika kita terjatuh, ketika kita memaksakan diri dan berkali-kali bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya aku ngelakuin ini buat apa sih? Sebenarnya apain sih aku berkarya? Nah, momen-momen saat itu adalah saat kita benar-benar dihadapkan oleh tujuan kita.
Karena jalan kita untuk berkarya itu tidak selalu akan mulus. Kadang kita merasa karya kita jelek, kadang kita banding-bandingin dengan orang yang karyanya lebih bagus. Kadang kita lupa tujuan awal kita dalam berkarya. Kadang kita disela oleh kepentingan lain dalam hidup. Dan ketika dihantam oleh masalah-masalah seperti ini, kita akan balik ke tujuan awal kita berkarya. Itulah mengapa tujuan kalian penting. Lebih penting daripada motivasi. Karena tujuan itu yang menentukan sebenarnya kalian tuh mau bawa karya kalian itu kemana. Kalau kalian berusaha untuk membawa karya kalian dengan harapan kayak, oh ya aku ingin lebih dikenal oleh orang, aku ingin memarketingkan, membrandingkan karyaku agar orang-orang tahu aku siapa dan mungkin itu bisa ngebantu mereka gitu. Dan ini dan itu, ada banyak banget alasan yang lain. Tapi intinya adalah alasan-alasan itu yang akan menjadi pacuan kita dalam berkarya, yang akan berkali-kali menjadi life saver kita, yang akan berkali-kali menjadi alasan kita untuk bangkit lagi. Dan dalam berkarya, gak baik untuk membanding-bandingkan. Tidak baik untuk membandingkan chapter 1 kita dalam hidup dengan chapter 15 orang lain dalam hidup. Tidak bagus untuk membanding-bandingkan orang yang baru mulai dengan orang yang udah profesional. Gak bagus untuk membanding-bandingkan orang yang berbakat dari awal di karirnya dan juga diberikan segala sesuatu, privilege, kemudahan dengan kita yang mungkin tidak sehebat itu. Seperti layaknya hidup kita yang gak bisa dibandingin juga dengan orang lain. Begitupun dengan karya. Mungkin kita bisa memandangnya dalam sudut yang lain. Gunakan kehebatan karya orang lain untuk semakin maju kita untuk berkarya lebih bagus dan lebih baik. Gunakan orang lain, gunakan orang-orang yang udah lebih sukses di bidangnya dan juga apapun itu yang mereka karyakan sebagai mentor virtualmu. Kamu bisa ngeliat mereka di sosmed ataupun mereka mungkin publish sesuatu dalam kehidupan mereka dan kita berpikir pada diri kita sendiri, oh, aku suatu saat ingin jadi kayak orang ini. Dan itu akan menjadi acuan yang sehat dalam hidup kita. Itu akan menjadi sesuatu yang akan kita kejar berkali-kali. Dan make sure untuk enjoy the progress. Berkarya itu sesuatu yang sangat bagus banget, sangat satisfying kalau kita membanding-bandingkan dengan diri kita sendiri. Kalau kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, kita gak akan pernah kalah. Kita gak akan pernah kalah dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan kita yang 5 tahun lalu. Kalau sekarang kamu lebih baik, kalau sekarang kamu lebih paham dengan hidup, kalau sekarang karyamu bisa jauh lebih banyak dan jauh lebih better, berarti kamu sudah menang. Gak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena yang terpenting adalah apa yang bisa kamu kasih ke orang lain dengan tujuan mulia apapun itu udah cukup baik. Dan mindsetmu dan tujuanmu untuk bisa terus berkarya, untuk bisa terus memberikan sesuatu pada orang lain, itu udah hebat banget. Karya kamu adalah manifestasi pemberian kamu kepada dunia ini, kepada hidup ini, kepada semua yang kamu cita-citakan, kepada orang-orang yang kamu cintai, kepada hobimu dalam hidup dan semua yang kamu ingin kejar. Mau itu pot bunga yang kamu rawat dengan sepenuh hati, yang tiap hari kamu siramin, yang tiap hari kamu kasih atensi dan perhatian yang cukup,
ataupun kamu ngerajut kaos kaki lucu dengan warna-warna pastel dan juga dipenuhi dengan rajutan mungkin toko kartun favoritmu, ataupun kamu pingin bikin komik tentang drama sains dalam dunia buatanmu sendiri. Semua itu, apapun itu karyamu, pasti akan dilihat sama orang lain dan mereka akan sedikit banyak tergerak dengan betapa kerennya kamu. Dunia ini harus ngeliat karya kamu. Dan aku bakal bilang itu lagi, dunia ini harus melihat karya kamu. Kamu gak perlu malu, kamu gak perlu merasa kecil hati, gak perlu merasa kayak aku gak perlu mempublish ini karena punya orang lain lebih bagus. Aku gak perlu bikin vlog tentang makan-makan karena sudah banyak vlogger lain yang lebih bagus. Buang jauh-jauh pemikiran itu. Kamu layak untuk berkarya. Kamu hebat karena udah melalui ini. Kamu hebat karena udah mau mulai. Dan orang yang sedikit banyak udah melihat karyamu pasti akan terinspirasi. Seperti kamu juga ngelihat video random di YouTube dan kau berpikir, oh orang ini keren ya, walaupun mungkin videonya cuma 1 atau 2 yang mungkin mengajarkan tentang suatu hal yang spesifik, tapi kau merasa itu membantu banget. Dan itulah dimana kamu bisa membantu orang lain seperti mereka yang udah bantu kamu dalam hal-hal kecil. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu udah ngebantu banyak orang lain dengan karyamu, semua kerja keras dan keringatmu pasti akan terbayar lunas. Seorang musisi, Kamga, kalau kalian tahu Kamga dari Tangga pernah nulis di tweetnya. Dan aku ingat banget karena aku bookmark tweetnya. Sebelum kamu stop nulis, ataupun gambar, ataupun bikin lagu, ataupun apapun itu, aku cuma mau bilang, semua gambar yang ada di kepala kamu itu cuma kamu yang punya. Dan gak akan ada orang yang bisa bikin sama persis. Karena mereka gak bisa lihat apa yang kamu punya. Karena mereka gak bisa berkarya sesuai dengan apa yang kamu ingin karyakan. Jadi jangan stop di sini. Teman-teman boleh istirahat, tapi jangan berhenti di sini. Aku akan selalu menantikan karya teman-teman ke depannya dan publish semuanya ke aku. Banggakan itu di sosmed. Share ke semua orang yang kamu sayangi. Karena kamu juga layak untuk berkarya, apapun itu. Dan buat kalian yang belum punya karya ataupun merasa kayak, oh iya, aku gak seharusnya dengerin ini, aku gak punya karya, aku belum punya karya, ataupun aku tidak punya keinginan untuk berkarya, apapun itu. Aku berharap kamu bisa menemukan sesuatu. Karena semua orang tuh pasti punya sesuatu dalam hidupnya. Pasti punya sesuatu yang bikin orang lain seneng dengan kehadirannya, ataupun ini dan itu, dan gak harus dalam hal yang tangible, gak harus dalam hal yang bisa dilihat. Bisa jadi kamu bikin hari orang lain lebih bagus, itu adalah karyamu juga yang bagus dan mulia. Jadi jangan pernah sekalipun berpikir kalau kamu belum berkarya. Setiap orang di muka bumi ini adalah karya, manifestasi dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap dari kita itu unik dan punya sesuatu untuk ditampilkan ke orang lain. Punya sesuatu untuk bisa selalu membantu orang lain. Dan aku harap suatu saat kamu juga bisa menemukan sesuatu itu. Buat teman-teman yang butuh teman buat ngomong, yang butuh orang buat memvalidasi kayak, oh iya aku nih emang bisa berkarya, emang itu ini, atau teman-teman mau share unek-unek, boleh banget langsung kontak aku di semua sosmedku. Boleh DM IG, boleh DM WA, boleh langsung
mungkin nyamperin aku di Twitter apapun itu, aku akan lebih daripada senang untuk membantu teman-teman menghadapi apapun itu masalah teman-teman, ataupun teman-teman sekedar butuh teman buat ngomong atau apa. Aku dengan senang hati akan membantu teman-teman semua. Untuk kalian semua yang butuh layanan yang lebih profesional, untuk teman-teman yang ingin didengarkan semua keluh kesahnya dengan tulus dan dengan privasi yang terjaga, ataupun butuh konseling dengan profesional, teman-teman bisa menghubungi www.healing119.id ataupun di nomor WA 081 380 073 120 yang akan langsung tersambung dengan konselor Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Marzuki Mahdi, di mana semua keluh kesah teman-teman akan didengarkan dan privasinya akan terjaga. Aku berharap teman-teman semua bisa menemukan alasan untuk terus berkarya, untuk memulai dalam berkarya, ataupun terinspirasi dari karya-karya orang lain. Semoga kita semua selalu bisa menjadi pengkarya-pengkarya yang hebat. Aku yakin itu. Kita semua pasti bisa. This has been the episode for today's Randomness Personified. Dan aku benar-benar terima kasih untuk teman-teman udah dengerin ini. And God bless you. And I will see you next time.